Namaku Daniel. Aku tinggal berdua dengan putriku, Maya, yang baru saja menginjak 13 tahun, usia ganjil yang katanya rawan. Tubuhnya tumbuh cepat, suaranya kadang meledak, kadang mengecil, seperti waktu masih SD. Ada hari-hari ketika ia melawan, ada hari-hari ketika ia memelukku tanpa alasan. Ya kalau orang bertanya, bagian paling sulit jadi orang tua apa? Jawabanku, menebak hati anak remaja yang berubah seperti cuaca dan tetap hadir tanpa lelah. Kami pindah ke rumah ini 3 bulan lalu. Rumah peninggalan kakekku, bangunannya tua, dindingnya tebal, lemari-lemari kayu berdiri seperti penjaga malam, lantai papan sering berderit kalau diinjak. Di sore hari, cahaya matahari masuk lewat kisi-kisi jendela, memotong debu yang melayang seperti salju halus. Di malam hari, rumah ini berbeda, terlalu sunyi. Kadang suara angin menggoyang pohon mangga di halaman, daunnya mengusap ginting seperti bisik-bisik. Malam itu, ritual kami agak berubah dulu. Waktu Maya masih kecil, aku biasa membacakan dongeng sebelum tidur. Sekarang, kami tidak lagi dongeng sebelum tidur, melainkan waktu sunyi, setelah jam 9 setengah jam santai tanpa gawai. Kadang kami duduk di lantai ruang keluarga, menata puzzle, menonton cuplikan dokumenter, atau sekadar mendengar musik instrumental sambil bercerita tentang hari kami masing-masing. Aku ingin ia tahu, meski ibunya tidak bersama kami lagi, rumah tetap tempat yang aman. Kamu tadi latihan paduan suara? Tanyaku, sambil merapikan kabel-kabel charger yang selalu saja kusut. Maya mengangguk, gelisah. Iya, Kak Lila bilang suaraku sopran sekarang, tapi aku masih suka serak. Kalau latihan sor, ia memainkan ujung kausnya. Kebiasaan lamanya ketika gugup. Kamu butuh minum hangat teh madu. Tawarko, boleh, jawabnya singkat, lalu menunduk memandangi kuku-kukunya. Aku ke dapur menyiapkan 2 gelas teh air panas bertemu madu, uapnya naik, aroma hangat memenuhi ruangan. Kembali ke ruang keluarga, aku menyerahkan gelas pada Maya dan duduk di sampingnya. Ada jeda yang aneh. Biasanya, Maya cepat bercerita, malam ini ia seperti menimbang sesuatu di lidahnya. Pak, katanya akhirnya, suaranya rendah. Kalau aku cerita sesuatu, Papa jangan marah. Ya, kenapa harus marah? Aku menahan senyum, mencoba membuatnya rileks. Coba dulu. Maya menghela napas di lemari Papa. Ada seseorang. Aku berhenti bernapas sepersekian detik. Apa maksudmu? Jangan ketawa, katanya cepat. Aku serius 3 malam ini. Aku lihat ada lelaki di lemari Papa. Tawa tidak mungkin keluar dari mulutku malam itu. Lelaki di lemari? Aku menengok ke arah kamarku. Pintunya tertutup, lampunya mati. Lemari itu lemari kayu tua yang bisa digeser panelnya. Dengan lampu kecil di dalam yang dinyalakan dengan tarik tali. Aku tahu persis dengan siapa aku tinggal, tidak ada orang lain. Tidak ada tetangga yang punya akses kunci. Selalu kubawa. Jendela kukunci. Pikiran logisku menertawakan ketakutan. Tapi getar kecil entak dari mana berlari di punggungku. Apa yang kamu lihat? Tanyaku. Memilih kata-kata hati-hati, bayangan dulu. Maya berbisik, malam pertama, aku cuma lihat bayangan, kayak seseorang berdiri diam, tepat di balik panel lemari yang terbuka sedikit. Malam kedua, aku dengar sesuatu, bukan suara napas, bukan suara kaki, lebih kayak. Ia mengerutkan dahi, mencari padanan kata, suara garis, kayak kertas digores penan, terus berhenti, terus mulai lagi, pelan, aku meneguk tehku, yang tiba-tiba terasa getir. Malam ketiga, lanjut Maya, aku tidak lihat orangnya, tapi aku lihat kertas kecil jatuh dari celah lemari lalu. Hilang, ia menatapku. Papa jangan marah, kenapa aku harus marah? Karena aku ngintip dari lorong, Papa sudah larang aku jalan-jalan malam. Aku mengembuskan napas, aku tidak marah, aku cuma khawatir. Jadi Papa percaya. Mata Maya mencari wajahku, aku tidak mau berbohong padanya, Aku percaya kamu melihat sesuatu, dan Papa akan cek sekarang. Maya menahan lenganku, jangan sendiri. Aku tersenyum kecil, meski jantungku terasa sama kerasnya dengan detik jam di dinding. Gak apa-apa, kamu di sini saja. Aku bangkit, mengambil tongkat bisbol dari belakang pintu, kebiasaan lama yang kupikir tak pernah akan kugunakan. Baru saja melangkah, Maya memanggil Pipa, aku menoleh. Kalau ada catatan, katanya pelan, mungkin itu buat Papa. Kamarku masih seperti tadi, lampu mati, aku dorong pintu, angsalnya berderit ringan, bau familiar. Sedikit apek kayu tua bercampur sabun cuci yang menempel di pakaian. Aku mendekat ke lemari,
Panelnya tertutup, tapi tidak rapat, ada celah kecil seperti napas. Aku tiba-tiba merasa bodoh memikirkan napas dari lemari, tapi ketakutan bukan hal yang logis. Aku berdiri di depan panel, mendengarkan. Henning, tidak ada apa-apa, hanya jam dinding di ruang tamu yang terdengar jauh. Siapapun kamu, kataku, berusaha terdengar tegas. Ini rumah kami, aku akan menelepon polisi. Tidak ada jawaban. Aku menyentuh panel, menggeser perlahan, gelap. Udara dingin keluar seperti nafas ruangan yang lama tertahan. Aku meraba tali kecil lampu lemari. Menariknya klik cahaya kuning pucat menyapu rak-rak. Gantungan, kotak sepatu, tidak ada lelakin, tidak ada bayangan, tidak ada apa-apa kecuali sesuatu di sudut bawah. Sobekan kertas kecil yang terselip di antara rak dan dinding. Tanganku kaku ketika meraihnya. Kertas bergaris, kuning tua, seperti sobekan buku catatan lama. Di atasnya, dengan bolpoin biru yang menekan terlalu kuat, hingga bekasnya timbul di belakang, ada satu kata, dengarkan. Aku hampir tertawa, karena ketakutan membuat kata itu tampak terlalu jelas. Dengarkan, apa siapa? Kenapa kata suruhan? Kenapa bukan halo atau tolong? Aku memutar kertas itu di belakang kosong, lalu memasukkannya ke saku. Lampu lemari kupadamkan, panel kututup. Di lorong, Maya menunggu seperti kucing gelisah. Ada apa? Tanyanya, hampir berbisit. Aku mengangkat alis. Kamu bilang lihat kertas. Ia mengangguk. Bibirnya gemetar. Aku mengeluarkan sobekan itu dan menunjukkannya ini. Maya menarik napas seperti menahan tangis dan lega bersamaan. Aku nggak bohong. Papa tahu dia meninggalkan itu kan? Bisiknya buat papa. Aku tidak tahu siapa dia. Aku menggenggam pundaknya. Yang aku tahu, kamu aman. Dan mulai malam ini, pintu kamar papaku kunci. Jendela juga. Dia tinggal di lemari. Maya mengucapkan itu seperti menyebut alamat. Aku menatapnya. Dari mana kamu tahu? Dia bilang, bukan dengan suara, tapi dengan catatan. Dia bilang dia menunggu. Dia tulis kata tunggu tapi ejaannya aneh, kayak tongo. Di mana catatan-catatan itu? Tanyaku, nadaku tanpa terasa berubah jadi formal. Seperti polisi yang mengambil keterangan. Maya menunduk, menggasak ujung kausnya. Aku simpan, di mana? Di buku campuranku, katanya, yang sampulnya biru reta, di rak paling atas. Aku menelan ludah, ambilkan. Ia menghilang ke kamarnya, muncul membawa buku catatan tipis yang sampulnya memang biru. Tepinya terkelupas, sudut-sudutnya bopeng. Di sisi-sisi halaman, terlihat sudut-sudut kuning menonjol sobekan-sobekan kecil yang diselipkan rapi. Aku duduk di meja makan, Maya di kursi sebelahku. Di gelas teh di depannya, sudah mendingin. Aku membuka halaman pertama. Di sana, menempel dengan selotip bening, sebuah sobekan bertuliskan, sore, halaman berikutnya, lihat, berikutnya, jangan berikutnya, sini. Tulisan itu tidak rapi, huruf-hurufnya seperti belajar menulis, kadang membesar, kadang mengecil, tangkai huruf terlalu panjang atau terlalu pendek. Garis miring seolah orangnya menulis tanpa alas. Entah mengapa, bukan tulisan anak, tapi juga bukan tulisan orang dewasa normal. Antara, ada ketidakteraturan yang membuat bulu kuduku berdiri. Sejak kapan kamu kumpulkan ini? Tanyaku, suaraku memastikan. Maya menggigit bibir, minggu pertama pindah. Aku pikir itu iseng. Malam-malam dia tulis kata-kata aneh. Aku takut, tapi juga penasaran. Dia nggak pernah marah, nggak pernah keluar, hanya menulis. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Karena papa capek. Papa sering lembur waktu itu, aku. Aku nggak mau nambahin beban. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada ketakutan apapun. Anek 13 tahun yang menyimpan ketakutan semalam-malaman supaya ayahnya tidak tambah lelah. Aku menutup mata, sebentar dengar, kataku, mencoba menata suara. Kalau ada sesuatu yang aneh, sekecil apapun, kamu harus bilang. Papa tidak akan marah, karena kamu jujur. Papa marah kalau kamu bahaya dan kamu diam. Maya mengangguk. Aku janji. Aku melanjutkan membuka halaman. Satu-satu kata-kata itu merangkak keluar dari kertas. Maya, dengar, Bapak. Tunggu, jangan teriak. Di satu halaman, ada kalimat paling panjang yang kutemukan malam itu. Aku di sini, karena harus. Tulisan yang patah di tengah, seperti tangan yang gemetar. Aku menatap Maya. Dia teman. Tanyaku pelan, mencoba menembus definisi anak 13 tahun tentang orang. Maya menggeleng. Dia bukan temanku. Dia bukan hantu juga, Pak. Kamu pernah lihat wajahnya?
Belum, dia ngomong. Maya menggeleng lagi, dia cuma menulis, tapi kadang aku merasain dia ada, kayak. Udara bergeser di belakang pintu lemari, kayak lantai kayu yang berat sebelah, tapi nggak ada orang. Aku menutup buku itu perlahan. Kita tidur di ruang depan malam ini, kataku, lampu lorong dan teras menyala, jendela dikunci. Besok, Papa telepon tukang buat cek lemari kalau perlu. Kita bongkar. Maya menatapku lama, lalu mengangguk. Loker, sebelum tidur, ia berdiri di ambang kamarku. Pak ya, kalau dia nulis lagi, jangan teriak, bisiknya. Setengah takut, setengah meminta maaf atas kalimat aneh yang keluar dari mulutnya sendiri. Aku menelan kata-kata kasar yang hampir kugunakan pada sosok tak terlihat itu, lalu mengangguk. Papa nggak akan teriak. Kami memindah selimut ke ruang depan TV. Aku matikan. Hanya lampu sudut yang menyala, suara detik jam terasa lebih keras di malam-malam seperti ini. Maya meringkuk di sofa, aku di karpet tebal, tongkat bisbol di dekatku. Di atas lemari TV ada foto lama, aku, Maya, dan kakeknya yang meninggalkan rumah ini. Padaku semua tersenyum di bawah pohon mangga yang sama di halaman. Jam hampir menunjukkan 11.40 ketika aku mulai terkantuk. Di persis tepi antara sadar dan mimpi, sebuah suara tipis, nyaris tidak penting menyusup seperti jarum, bukan suara langkah, bukan pintu, bukan napas, suara pena yang menggores kertas. Aku terbangun sepenuhnya, duduk perlahan. Maya tidur. Aku melirik, matanya terbuka, menatapku. Ia mendengarnya juga. Suara itu pelan, datang dari arah kamarku, lebih tepatnya, dari lemari. Srek srek srek. Berhenti, lalu srek lagi. Aku mengangkat telunjuk, memberi isyarat pada Maya untuk tetap di tempat. Ia mengangguk, tetapi tangannya meraih ujung selimut sampai ke dagu. Ya. Aku berdiri, mengambil tongkat. Langkahku diatur, pelan, tanpa menyentuh bagian lantai yang paling berderik. Di lorong, bayanganku memanjang di tembok tampak lebih tinggi dan lebih kurus dari diriku. Lampu lorong membuat segala sesuatu tampak pucat. Di depan pintu kamar, aku berhenti. Suara itu hilang. Hanya hening. Aku menelan, membuka pintu perlahan, gelap. Tanganku menjangkau saklar. Klik. Cahaya melatup kecil. Kamar kosong. Aku mendekat ke lemari, menempelkan telinga pada panel. Tidak ada apa-apa. Tarik napas. Dorong panel. Gelap di dalam. Tarik tali lampen. Cahaya kuning. Baju-baju. Kotak sepatu rak. Tidak ada lelaki. Di lantai lemari, tepat di depan kakiku seolah ditaruh di sana, agar kulihat terdapat 3 sobekan kertas kecil kuning, tipis, bergaris. Tulisan biru yang ditekan terlalu kuat membuat kertas tergores hingga nyaris sobek. 3 kata, masing-masing pada 1 sobekan, disusun berderet. Ya, jangan bikin bunyi. Aku menutup mata. Jangan bikin bunyi. Seolah menegur langkahku yang memang berbisik di lantai. Aku memungut ketiganya dengan tangan bergetar, memasukkannya ke saku, lalu memutar badan di ambang pintu. Maya berdiri, wajahnya putih, mata besar. Ia tidak berteriak. Dia hanya menggeleng pelan, seperti meminta, jangan tanya apapun sekarang. Kami kembali ke ruang depan. Aku tidak tidur malam itu. Maya tertidur sebentar, lalu terbangun lagi. Mata kami bertemu beberapa kali dalam gelap. Tidak ada kata yang cukup, tidak ada doa yang terasa benar. Yang ada hanya rumah tua dengan lemari yang tampaknya menjawab ketika kami menoleh. Dan catatan yang terus muncul, seperti detik jam pendek, keras kepala, mengatur napas kami. Menjelang subuh, tepat ketika burung-burung mulai ribut di luar, aku memutuskan sesuatu. Pagi ini aku akan mencari sumber catatan itu. Aku akan angkat panel lemari, cek rongga dinding, naik ke loteng, turun ke kolong rumah, kalau perlu. Ayah yang baik, mungkin menenangkan. Ayah yang benar harus mencari. Pak, suara Maya serak, hampir habis. Ya. Kalau Papa ketemu orang itu, jangan marah dulu. Aku menoleh. Kenapa? Karena dia selalu minta maaf sebelum nulis. Maya menatap pendar lampu, matanya berair. Aku lihat sekali, cuma sekali, bukan wajahnya, tangannya. Dia goyang sedikit. Kayak orang kedinginan, dia nulis maaf dulu. Habis itu kata-kata lainnya, kapan kamu lihat? Maya menatapku lama, lalu menelan, tadi malam. Aku menarik Maya ke pelukan, menutup kepalanya dengan telapak tanganku. Seperti dulu, ketika ia masih 5 tahun, detak jantungku ingin lari, tapi tubuhku tidak boleh. Ayah harus menjadi batu di arus malam yang deras. Di kejauhan, adzan dari musala kecil menyentuh udara. Pagi menua.
Dan aku tahu, malam ini tidak akan menjadi malam terakhirmu, lemari. Aku akan mengetuk jantungmu, mengangkat kulitmu, dan membaca semua uratan rahasiamu sekalipun kau membalasnya dengan 3 kata lagi. Jangan bikin bunyi. Aku mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, aku sungguh percaya bahwa apapun yang bersembunyi di lemari itu mau bicara dengan caranya sendiri. Pagi itu, udara menggigit kulit seperti gigi kecil-kecil yang sabar. Matahari baru naik setengah, menetes di kisi-kisi jendela, menebar garis-garis cahaya yang memotong debu. Aku belum tidur, atau kalaupun sempat, hanyalah tidur-tidur ayam yang putus-putus. Maya duduk di ujung sofa, menyelimuti dirinya sampai bahu. Menatapku seperti menunggu jawaban yang belum kumilikin. Papa jadi bongkar lemari? Suaranya serak. Jadi, jawabku. Tapi pelan-pelan, kita rancang dulu. Aku sendiri tidak yakin rancang dulu itu terdengar meyakinkan. Tapi menyentuh hal gaib, atau hal yang tampak gaib tanpa rencana rasanya seperti memanjat atap licin tanpa tali. Aku menatap 3 sobekan yang kutemukan semalam. Jangan bikin bunyi tergeletak di meja, ditindih gelas, agar tidak melayang oleh angin kipas. Kata-kata itu sederhana, tapi beban maknanya terasa menekan dahi. Kamu mandi dulu, kataku pada Maya, sarapan, lalu kamu di ruang depan, jangan ke lorong, jangan ke kamarku, apalagi ke lemari, oke? Maya mengangguk, oke, ia berdiri, lalu berhenti. Pak ya, kalau papa ketemu, apapun itu, papa tetap gak boleh teriak. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum sumban atas keanehan perintah itu. Iya, aku ingat, jawabku. Lebih pada diriku sendiri. Setelah Maya masuk kamar mandi, aku mengambil sarung tangan karet yang biasa kupakai saat bersih-bersih. Senter lobeng, palang kecil, dan meteran, alat seadanya. Jika nanti perlu lebih, aku akan panggil tukang. Sementara ini, aku hanya ingin memahami, apakah ada rongga di balik lemari? Apakah ada jalur tersembunyi? Rumah tua apalagi, yang dibangun kakakku sendiri, kadang menyimpan ruang mati, bekas saluran asap, bekas lemari tembus, sisa arsitektur yang ditutup setengah hati, dan dilupakan pintu kuku buka, aroma kayu lembab menyambut, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Lemari berdiri seperti biasa, 2 panel geser, 1 lampu tarik, rek tengah dengan kotak sepatu, dan gantungan di kiri. Kupastikan ponsel di saku celana bukan untuk merekam. Aku belum punya nyali mengubah ini jadi tontonan. Tapi untuk menghubungi orang, kalau benar-benar butuh, ku tarik panan gelap. Ku dekatkan senter, menyapu lantai lemari, yang terbuat dari bintang-bintang papan jati bintang-bintang. Ada goresan-goresan halus, sejajar, seperti dibuat ujung logam, atau kuku. Goresan itu tidak dalam, tapi banyak dan tumpang tindih. Aku menelusuri bagian tepi titik koma, di sudut kanan bawah. Papan dasar tampak sedikit tidak rata, naik beberapa milimeter. Ku coba menekan, krek, ada ruang kosong di bawahnya. Aku menelan ludah, baik, ini sesuatu. Ku lepas kotak sepatu, memindahkannya pelan, agar tidak menimbulkan bunyi. Jangan bikin bunyi. Terngiang, aku berjongkok, menyelipkan ujung obeng di celah papan. Pelan, aku cungkil krek. Suara kayu tua, ku biarkan jeda menunggu. Entah apa, hanya hening, ku cungkil lagi krek. Papan terangkat seperti penutup kotak musik. Di bawahnya, rongga selebar, telapak tangan membuka mulut, bukan lubang menganga, melainkan celah memanjang mengikuti sisi lemar gelap pekat. Aku arahkan senter. Yang terlihat pertama kali adalah serabut kayu, debu, benang, lalu sesuatu yang memantun, ujung klip kertas berkarat. Aku menyipit, bukan, jarum jahit patah, ya. Di sampingnya, sobekan kertas lain kecil sekali, seperti kuku. Aku tarik perlahan dengan pinset. Kulupakainya saat mengganti sekring kecil, meletakkannya di telapak tangan. Di atasnya, 2 huruf saja, tergesa, huruf balok yang canggung. Tinta biru saman, tekanannya sama berlebihan sampai kertas menonjol di belakang. Maaf makan, malam. Satu suku kata yang terpotong, mungkin juga bukan. Kubungkus sobekan kecil itu dengan tisu, menaruhnya di saku.
Aku lanjutkan mengintip sepanjang celah. Ada jejak lain, serbuk yang tidak menyerupai kayu lebih mirip plaster putih halus, seperti tembok yang terkikis. Ada garis tipis di dinding belakang rongga, bentuknya mendatar, panjang, sejajar dengan lantai. Garis itu seperti retakan, atau bekas geseran benda keras. Aku mengetuk pelan dinding itu. Tong. Tong, bukan bata padat kopon. Rongga di balik rongga. Oke, ini mulai masuk akal. Bisa jadi di belakang lemari terdapat ruang sempit bekas kerobong, atau lemari tembus yang ditutup. Bila benar, seseorang bisa berada di sana. Tapi bagaimana caranya masuk? Dari mana? Rumah ini tidak memiliki pintu rahasia, setidaknya tidak yang ku tahu. Ketika aku hendak menutup papan kembali, angin yang sangat tipis menyentuh ujung jariku. Seperti napas yang lewat sebentar. Bukan hembus AC, kami tidak punya AC, bukan juga kipas. Aku berhenti, menahan napas sendiri, merasakan lebih seksama. Ada aliran udara, sangat pelan, dari celah sana. Artinya, ruang di baliknya terhubung ke tempat lain, entah lotan, entah kolong, entah dinding yang berlubang ke ruang servis. Aku menutup papan, menyelipkannya kembali pada tempatnya. Aku tidak ingin membuka semua sendirian, bukan karena takut walau aku takut, tetapi karena struktur rumah tua bisa ringkih. Satu papan salah cungkin, rangka bisa longgar. Di ruang depan, Maya menungguku dengan pandangan yang tidak ingin kuingat, percaya dan takut sekaligus. Gimana? Tanyanya pelan. Ada celah di bawah papan dasar lemari. Jelasku, seperti ruang sempit di belakang. Ada angin lewat. Artinya ruang itu terhubung ke tempat lain. Papa nggak mau bongkar sendiri. Papa panggil tukang yang bisa lihat struktur rumah. Maya menelan, berarti dari sana dia keluar masuk. Belum tentu. Aku memegang bahunya yang pasti. Kalau ada orang, kita temukan. Kalau tidak ada, kita segar. Aku menarik napas. Tapi sebelum tukang datang, Papa mau susun semua catatan yang kamu punya urutan, tanggal, jam kalau kamu ingat. Maya mengangguk. Bangkit mengambil buku biru retak. Kami duduk berhadap-hadapan di meja makan. Aku mengambil sticky note kecil-kecil kosan untuk menandai halaman, pensil, dan kertas A4. Kamu ingat catatan paling pertama? Tanyaku, yang aku temukan di rak bawah lemari. Jawabnya, kata sore. Kenapa sore? Aku nggak tahu. Maya mengangkat bahu. Waktu itu, aku lagi cari kaos kaki yang jatuh. Aku lihat ada kertas kecil. Aku baca. Tulisannya sore. Aku pikir, mungkin ini, kata pertama dia. Setelah itu, hampir selalu satu kata, cuma sekali dia nulis kalimat, yang aku di sini, karena harus itu. Maya mengangguk. Aku menuliskan di kertas. Sorry lihat jangan sini. Maya dengar babak tunggu jangan teriak aku di sini, karena harus. Dan seterusnya berdasarkan halaman buku. Ketika daftar itu, sudah lumayan panjang. Aku memandanginya lama-lama, kata-kata itu pendek, imperatif, seolah instruksi yang terpotong. Jika kupaksa menghubungkan, ada beberapa jalur kalimat yang mungkin, tapi semua cacat, seperti puzzle yang kehilangan potongan terpimpah. Lumayan menunjuk salah satu halaman. Yang ini aku ingat malamnya. Dia nulis jangan teriak pas Papa mau buka lemari. Malam lain jangan bunyi pas Papa melangkah. Aku mengangguk, seolah memantau kita. Maya menelan, kalau dia bisa lihat kita dari dalam, berarti ada lubang. Entah lubang, entah celah papan, kataku, menenangkan diriku sendiri. Kalau lubang terlihat dari luar, Papa belum lihat. Pukul 9 lewat sedikit, aku menelepon Rudy, tukang langganan kantor, yang pernah membantu renovasi gudang. Ia bersedia datang siang ini jam 2. Jangan apa-apa dibongkar dulu, Mas, katanya, rumah tua itu, suka ada rangka yang saling nyangga. Aku setuju, menutup telepon. Aku berkata pada Maya, sampai siang, kita di ruang depan saja. Papa pasang pengganjal di pintu kamarku. Dia marah nggak ya kalau kita tutup? Maya menepuk-nepuk lengan. Dia tidak berhak marah, kataku, mencoba terdengar pasti. Ini rumah kita, kami menghabiskan pagi itu tenang-tenang yang gugup. Maya mencoba mengerjakan PR matematika tentang persamaan linear, tapi pensilnya sering terhenti di tengah angka. Aku menyiapkan mie rebus, ku pecahkan telur. Kuiris daun bawang, kuletakkan 2 mangkuk di meja. Kami makan sambil diam. Suara sendok di mangkuk terdengar keras, memantul di langit-langit. Jam 2:04, Rudy datang bersama anak buahnya. Wahyu lelaki muda yang kurus dengan senyum canggung. Setelah bertukar salam, kujelaskan singkat. Ada catatan-catatan misterius. Ada suara goresan
Ada celah di bawah papan dasar lemari, ada hembus angin. Rudy tidak menanggapi bagian catatan, ia memilih fokus pada bangunan mungkin. Dengan sengaja rumah lama begini memang banyak rahasia, Mas Daniel, ujarnya, meneliti rangka lemari. Ini built-in ya? Dari awal kayaknya udah jadi satu sama dinding. Ia mengetuk-ngetuk sisi lemari. Belakangnya bukan tembok biasa, kayaknya ada rangka ganda, ada kemungkinan ruang kosong. Tanyaku, ada, tapi sempit, buat kabel, pipa, atau bekas kerobon. Ia menyodorkan lampu inspeksi kecil kepada Wahyu. Coba aku cek dari bawah. Ada akses kolong nggak? Kolong rumah ada, jawabku, tapi kecil. Aksesnya lewat lubang ventilasi di samping. Rudy mengangguk. Aku lihat dari loteng dulu, ya kadang ada void vertikal. Ia meminta izin naik. Aku mengambil tangga lipat. Kami buka penutup loteng. Rudy naik dengan senter dan masker. Wahyu menahan tangga. Maya menatap dari jauh. Kukirimi tatapan yang memintanya jauh-jauh dari tangga. Tak sampai 5 menit, Rudy berseru pelan dari atas, ada lorong servis sempit di atas lemari, Mas, bekas jalur cerobong, atau apa gitu, tertutup papan, tapi di tepinya, ada celah kecil banget, draft angin ada, mungkin terhubung ke ventilasi samping, bisa jadi itu sumber angin yang kucoba rasakan. Gumamku, Rudy turun. Aku cek bawahnya lewat kolong dulu, kalau tidak ada jalur, ya berarti hanya void. Ia menepuk bahu Wahyu, bantu aku, katanya. Mereka keluar rumah, menuju sisi bangunan. Aku dan Maya berdiri di teras, menanti beberapa menit. Suara gesekan dan batu kecil dari kolong terdengar, banyak debu. Berseru Rudy, tapi nah ini, dia ada lubang kecil dekat fondasi, tepat di bawah posisi lemari. Dulu mungkin buat kabel, sekarang sudah ditambal semen kasar. Tapi sampingnya masih ada celah ukuran 2 jari. Aku merasakan kulit tengkukku mengencang, 2 jari, jelas tidak cukup untuk orang, tapi cukup untuk udara, cukup untuk kertas kecil. Rudy dan Wahyu kembali masuk rumah, kesimpulannya gini, Mas, kata Rudy, menyeka keringat. Di belakang lemari ada void vertikal semacam cerobong mati, dari bawah ada celah kecil ke void itu, dari atas ada celah juga, jadi void itu, bernapas angin bisa lewat, kertas kecil bisa juga lewat, kalau ditiup angin, atau didorong dari arah atas, atau bawah, dari atas. Maya yang bertanya, suaranya pecah. Secara bangunan, mungkin, jawab Rudy hati-hati, tapi void itu, sempit sekali. Manusia nggak mungkin masuk, paling-paling tangan, kalau nekat itu pun, terluka. Aku mengangguk rasional, aman, seharusnya menenangkan. Tapi kata-kata itu, tidak menjelaskan, bagaimana kertas-kertas itu, tahu kapan aku melangkah, kapan aku membuka lemari, kapan aku hampir berteriak. Rasionalitas adalah obat analgesik yang tidak selalu mengobati sumber nyeri, jadi langkahnya gini. Rudy melanjutkan, kita bisa buka panel belakang lemari lihat void terus segat atas bawah. Tapi karena lemari menyatu sama dinding, kita harus hancurkan sebagian papan, rumah tua, Mas. Nanti finisinya perlu pernis ulang boleh? Aku memandang Maya. Kamu siap kalau lemari sedikit diubah? Maya mengangkat bahu, tampak menahan sesuatu. Yang penting aman, lakukan. Kataku pada Rudy. Rudy dan Wahyu mulai bekerja, membuka list kayu, mengeluarkan paku lama yang berkarat, menyelipkan pahat, agar panel belakang bisa diangkat. Mereka bekerja pelan. Aku menangkap entah benar entah salah, bahwa, bahkan Rudy pun, menahan bunyi. Jangan bikin bunyi, seolah menular kepada semua orang di ruangan. Saat pahat menekan sisi panel, suara serak kayu tua terdengar, kret panjang. Lalu tarikan napas dari kami bertiga, panel bergeser, memperlihatkan dinding belakang, papan tipis, di belakangnya gelap seperti mulut sumur. Rudy mengangkat lampu inspeksi. Menyinari void, saluran sempit selebar kurang dari 20 cm, tinggi menembus ke atas, jatuh ke bawah entah sejauh apa. Dinding-dindingnya bercek, ada bekas goresan memanjang, dan di beberapa titik jejak tangan kecil, bukan tangan anak. Bukan tangan dewasa lebih seperti bekas olesan kotoran tangan yang tidak sengaja menyentuh saat meraba jalan. Lihat, bisik Wahyu, menunjuk sesuatu di tepi bawah void. Di seberset kuning, Rudy memiringkan lampu, sobekan kertas lainnya, menempel pada tepian, setengah jatuh. Aku mengangkat tangan, biar aku, dengan pinset, kuambil pelan kertas itu rapuh, lembab sedikit, tapi masih bisa kubuka, di situ tertulis 3 huruf, Ma. Titik-titik kecil menyusul seperti tangan gemetar kehabisan tempat, tinta lebih pudar, mungkin lebih lama dari yang disaku tadi malam. Ma apa?
Gumamku, maaf mama, malam? Maya mendekat 2 langkah yang kusetop dengan telapak. Jangan, Maya, ia berhenti. Bola matanya berair. Rudy mengangguk kecil, menunduk pada Void. Aku bisa tutup ini, mas atas bawah. Kita pasang papan baru. Kita sel sambungan. Angin berhenti, lakukan. Tapi sebelum itu, aku menatap ke dalam Void. Hatiku berdegup terlalu cepat. Beri aku 1 menit. Rudy dan Wahyu saling memandang. Mundur setapak. Aku jongkok di depan Void, menekan telapak tangan pada lutut agar stabil. Lalu, dengan suara yang kupaksa netral, aku bicara ke dalam kegelapan. Kalau ada yang mendengar, aku Daniel, ini rumahku, ini anakku. Kata anakku pecah di ujung, aku menarik napas lagi. Aku akan tutup jalur ini. Kalau kamu butuh bantuan, tulis sekarang. 1 kata saja, aku dengarkan. Hening, 1 detik, 2 detik. Aku nyaris merasa konyol. Ketika tiba-tiba angin tipis tadi bergerak lagi bukan angin. Lebih seperti arus yang sangat lemah, menyentuh kulit, kemudian diam. Telingaku menangkap sesuatu. Bukan suara melainkan sensasi. Serpih kertas menyentuh tepian papan. Gesek kurang dari sehelai rambut. Aku memiringkan kepala. Tidak mungkin aku mendengar itu, tapi tubuhku tahu. Lalu, dari celah yang sama tempat kertas barusan kusemadikan, muncul lagi sudut kuning, pelan. Seperti dorong dari seberang. Aku menahan napas, meraih pinset. Mengangkatnya kecil sekali. Jika kubiarkan jatuh, pasti hilang ditelan debu. Kertas itu kubuka, di atasnya. Dengan tinta biru yang lebih segar, lebih baru. Hanya ada 1 kata, bukan ma, bukan jangan, bukan dengar lapar. Aku berdiri terlalu cepat sampai kepalaku berkunang. Maya menutup mulutnya dengan punggung tangan. Rudy mengerutkan alis, Wahyu menatap lantai lapar. Kata yang tidak ingin kudengar, biologis nyata. Tidak seperti hantu. Lapar menuntut makanan, air, manusia emas. Rudy mengangkat suara hati-hati. Kalau ini beneran ada orang, dia bisa kejebak di Void, bahaya. Kita harus buka lebih besar, tapi itu berarti merusak struktur. Ia memandangku, atau kita lapor. Aku menatap Maya. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Ia berbisik, Pak, kalau dia lapar, kita kasih makan? Bukan begitu cara kita, kataku, lebih untuk menahan impulsku sendiri. Aku menatap Rudy. Kita hentikan dulu pembongkaran, Mas Rudy. Tolong tuang sebaris tepung di lantai depan lemari, sekitar 10 cm dari panen, cukup tipis. Aku mau lihat, kalau ada yang keluar masuk. Rudy mengangguk. Agak bingung, tapi ia menurut. Wahyu mengambil tepung terigu dari dapur atas perintahku. Aku menyuruhnya minta izin pada Maya untuk membuka laci. Kami menabur garis tipis di lantai, debunya seperti kabut rendah. Aku juga mau pasang kamera, kataku, sederhana saja HP lama yang masih bisa rekam, dicolok listrik. Aku memang punya ponsel cadangan layar retak tapi kamera jalan. Aku set ke mode perekaman, tim lapse, menempatkannya di rak buku berseberangan, mengarah ke lemari. Aku menyelipkan kain kecil di bawahnya, agar sudutnya tepat, minimal kita punya mata. Gumamku. Rudy membereskan peralatannya, berjanji kembali besok, jika kita putuskan membuka panel lebih besar. Saran saya, jangan ditinggal kosong malam ini, kunci jendela, pintu, katanya, kalau Mas butuh. Saya bisa titipkan anak buah jaga tapi ini, di luar jasa, terima kasih, kataku, aku tahu itu, tidak sopan dimanfaatkan, untuk malam ini, kami di ruang depan. Sore jatuh seperti tirai berat, Maya duduk di karpet, memeluk lutut. Aku membuatkan nasi hangat, telur dadar, sup bening. Kami makan di meja sambil sesekali menengok ke arah lorong, seperti menunggu seseorang masuk dari panggung. Sebelum malam benar-benar menutup, aku berdiri di depan lemari, meletakkan sepotong roti dalam kertas dan segelas air di lantai lorong. Jauh 2 meter dari panel bukan di depan lemari, aku tidak ingin memberi undangan hanya memancing gentar hatiku. Di bawah gelas, aku selipkan kartu nama Rudy seolah berkata pada alam, kalau kamu manusia, ini orang yang bisa bantu Pak. Maya berdiri di belakangku, aku tahu, kataku, sebelum ia memprotes, ini bodoh. Tapi lebih bodoh lagi, kalau aku berpura-pura ini, semua angin, kami kembali ke ruang depan, lampu lorong dibiarkan menyala, kamera merekam, jam berjalan pelan, aku mencoba membaca tak bisa. Aku mencoba menulis daftar belanja Alpa, yang kulakukan hanya mendengar bunyi kulkas,
Jam dinding, halaman digesek angin. Tepat jam 10.17 menit, suara srek-srek kembali muncul, kali ini lebih pelan, lebih ritmis, seperti seseorang menulis sambil sesekali berhenti untuk mendengar. Aku menoleh ke Maya, ia menatapku, tidak berkata apa-apa, kami tidak berdiri, kami tidak melangkah. Kami mendengar seperti diperintah catatan pertama, dengarkan, 5 menit, 10 menit, suara hilang, aku menahan diri 2 menit lagi yang terasa seperti 2 jam, baru kemudian bangkit, di sini saja, kataku pada Maya, ia mengangguk. Menggenggam bantal, aku berjalan ke lorong, tepung di lantai masih garis utuh, tidak ada jejak, gelas air di ujung lorong setengah. Daku membeku, air itu tadi penuh, aku tidak menaruhnya di dekat lemari, aku menaruhnya 2 meter lebih jauh. Siapa? Suaraku pelan. Untuk diriku sendiri, roti di kertas. Masih utuh, air berkurang, evaporasi. Tidak, terlalu cepat kucing. Kami tidak punya kucing tikus. Gelas berat. Pikiranku memanggil 1000 jawaban. Tubuhku menolak semuanya, aku mendekat, memeriksa tepung lagi garis putih masih utuh, tanpa sidik, tanpa gangguan, berarti apapun yang minum, tidak berjalan melewati tepung, berarti ia mencapai gelas dari atas. Dari dinding? Dari Fuoi tanda tanya. Tidak masuk akal. Tapi apa di malam seperti ini, yang masuk akal? Aku menunduk merekam kecil dengan HP lama kedua yang kupakai seperti kamera saku. Lalu menatap panel lemari. Diam, tidak ada suara. Aku mundur, kembali ke ruang depan. Airnya? Tanya Maya begitu melihat wajahku. Setengah, Maya menutup mata. Bibirnya bergerak apakah ia berdoa. Aku memeluk bahunya. Kita tidur di sini, kalaupun tidur. Gumamku, malam berjalan menyeret. Jam 11.40 menit lagi. 12.20 menit, 1:05. Aku bahkan tidak tahu, apakah aku sempat tertidur, ketika aku mendengar bunyi kecil yang baru, bukan goresan pena, bukan desis kertas, melainkan ketuk pelan, seperti kuku mengetuk kayu 3 kali tik-tik. Tik diikuti hening yang sangat panjang kemudian, dari arah kamar, angin tipis yang tadi menyentuh jariku beralih, menjadi hembus, yang hampir tidak terasa cukup untuk menggerakkan ujung tirai di lorong 1 sentimeter. Aku berdiri, kali ini rendah, setengah merunduk seperti binatang yang menantai. Maya ikut bangun. Tapi aku angkat telapak tangan, di sini, bibirku membentuk kata tanpa suara, aku melangkah ke lorong, garis tepung masih utuh, gelas air seperempat, aku menoleh ke arah lemari. Di sesuatu berbeda, panel kanan bergeser sejari, padahal tadi ku tutup rapat, aku menahan napas lagi-lagi perintah catatan pertama, merapat pelan, menaruh telinga pada celah, hening. Lalu, sangat pelan, hampir tak ada, suara itu datang bukan pena tapi napas yang pendek, menahan sakit, seperti orang yang menyembunyikan rasa perih dari gerakan kecil. Satu hembusan, berhenti, satu lagi, berhenti, dalam jeda itu. Kertas kecil tergeser keluar dari celah panel, tidak jatuh didorong dengan sesuatu dari belakang. Aku menahan tangan, untuk tidak refleks meraih terlalu cepat. Biarkan ia keluar sampai tepinya, cukup masuk pinset, ketika sudutnya cukup. Aku jepit, mengangkat, mundur 1 langkah, kertas itu hangat panel. Tapi aku bersumpah hangat atau mungkin itu keringat dari tanganku sendiri yang bercampur takut. Aku membukanya dengan hati-hati, 1 kata maaf. Ya aku berdiri diam cukup lama, untuk menghitung 20 detik tanpa sadar. Lalu aku berbisik, pada celah yang masih menganga sejari, aku lihat, aku dengar. Tidak ada jawaban, panel tetap sejari, aku tidak menutupnya. Aku kembali ke ruang depan dengan maaf di tangan. Maya menatapku, lalu kertas. Lalu mataku, ia mengangguk kecil, seolah berkata, ini yang kumaksud, aku meletakkan maaf, di samping 3 kertas lain jangan, bikin. Bunyi dan 1 lapar, bersama-sama. Mereka terlihat seperti kalimat yang tidak sempurna dari seseorang yang terlalu jauh untuk lengkap. Maya, kataku pelan. Besok pagi, kita pindah tidur ke kamar kamu sementara. Papa minta Rudy balik, kita akan buka fluid ini, lebih besar sampai jelas. Kalau ada orang, kita tolong. Kalau tidak ada, kita tutup selamanya. Maya memandangku lama. Lalu berkata sesuatu yang tidak kusangka keluar dari bibir anak 13 tahun. Kalau kita buka dan kita ketemu. Dan dia bukan jahat. Jangan kirim ke penjara. Aku menariknya ke pelukanku, menempelkan pipiku pada rambutnya yang berbau sampo. Kita lihat dulu, kataku, yang aku benar-benar pikirkan adalah ini. Apapun yang ada di belakang panel itu pernah menjadi anak seseorang. Kalimat itu
menjatuhkan sesuatu dalam diriku yang selama ini kugunakan untuk berdiri. Di meja, kertas-kertas kecil itu diam, tapi keberadaan mereka berteriak, dengarkan, jangan, bikin, bunyi, lapar, maaf, dan entah berapa puluh kata lain di buku biru Maya yang masih perlu kami urai di luar. Angin lewat di pohon mangga, menabur daun di halaman, di dalam, jam berjalan. Kami menutup mata atau mencoba, dan untuk pertama kalinya sejak pindah, aku merasa rumah ini tidak semata-mata milik kami. Ada sejarah yang mendesak, ada mulut kecil di balik dinding yang berbicara bukan dengan suara, tetapi dengan kertas. Malam itu berakhir tanpa ada lagi ketukar, namun sebelum subuh. Aku bangun oleh mimpi yang bukan mimpi, bayangan kosong dari panel terbuka sejari. Aku berdiri, menyalakan lampu lorong, melangkah setengah, garis tepung masih utuh, gelas air habis, roti kuganti dengan dua yang baru. Tanpa kusadari, aku meletakkan cangkir plastik kecil berisi kaldu hangat di lantai, jauh dari panel. Lalu aku menulis satu kata di kertas kosong. Dengan huruf balok canggung yang kucoba tiru, aman, kutaruh di tempat yang sama di mana kutaruh air semalam. Saat aku kembali ke ruang depan, Maya tanpa membuka mata berkata lirih, "Pah, amen. Terima kasih, untuk apa?" Untuk percaya. Aku duduk di lantai, bersandar pada sofa, menatap garis kecil cahaya di ambang pintu kamarku. Pagi akan datang, Rudy akan datang, panel akan terbuka, dan apapun yang menunggu di balik void itu, kelaparan, ketakutan, atau hanya angin yang memainkan, kami akan menunjukkan wajahnya dengan cara yang dipilihnya sendiri. Aku mengangkat tangan, merasakan kulit di jari-jariku yang berdebu dan lengket oleh adonan ketakutan. Lalu, untuk pertama kalinya sejak malam-malam ini, aku berdoa bukan untuk menutup sesuatu, tetapi untuk membuka hati, mata, dan lemari. Besok, kami buka. Besok, kami dengarkan lagi. Besok, jika perlu, kami jawab dengan lebih dari sekadar kertas. Dan, kalau besok membawa bahaya, maka aku akan berdiri di depan, supaya Maya tidak yang menanggungnya. Hari berikutnya, udara pagi membawa dingin yang tidak biasanya. Matahari bahkan belum naik penuh, tapi aku sudah duduk di ruang depan dengan secangkir kopi yang nyaris tidak tersentuh. Maya masih di kamarnya, mungkin belum sepenuhnya terbangun. Atau sengaja menunda keluar, karena takut melihat lemari itu lagi. Kertas-kertas kecil yang kami kumpulkan malam sebelumnya masih tergeletak di meja. Jangan, bikin, bunyi, lapar, maaf, mereka tampak tidak berbahaya. Hanya sobekan lusuh dengan tinta biru, tapi aku tahu, setiap huruf itu membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar tulisan. Di sesuatu yang bisa masuk ke dalam kepala, dan tidak pernah benar-benar pergi. Aku menatap lemari di ujung lorong panel kanan, masih bergeser sejar. Aku sengaja tidak menutupnya semalam, entah kenapa. Aku merasa jika ku tutup rapat, aku justru menantang sesuatu di dalamnya. Biarlah celah itu tetap terbuka, seperti luka yang tidak dijahit, lebih baik menganga. Agar nanahnya terlihat. Jam 8 lewat. Maya keluar dengan wajah pucat, rambutnya masih basah, terikat asal. Ia memeluk bantal kecil yang selalu ia bawa saat gugup. "Papa belum nutup panel itu?" Tanyanya lirih. "Belum," jawabku. "Kenapa?" "Aku ingin lihat, kalau ada yang berubah." Ia menunduk, lalu menarik kursi, duduk di meja makan, matanya menatap kertas-kertas itu. "Semalam aku mimpi, Bang," katanya. Aku menoleh. "Tentang apa?" "Bukan mimpi biasa, lebih kayak." Aku dibisikin, tapi bukan di telinga. Kayak di kepala. Maya mengusap dahinya. Dia bilang, "Lihat buku." Aku berusaha menjaga wajah tetap tenang. "Buku biru itu." Maya mengangguk. "Iya." Aku bangun, aku buka lagi, dan aku baru sadar. Ada beberapa halaman yang Papa belum lihat. Aku segera bangkit. "Mana?" Maya mengambil buku catatan tipis itu dari rak.
Sampul birunya semakin rapuh, sudut-sudutnya terlipat. Ia membuka halaman tengah, menunjuk sesuatu yang semalam tidak kulihat. Di sana, selain catatan satu kata yang ditempel, ada gambar kecil, digambar dengan tinta yang sama. Sketsa wajah. Aku tertegun, wajah itu sederhana, nyaris seperti gambar anak-anak. Hanya lingkaran, dua mata bulat. Mulut melengkung aneh. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Matanya digores lebih tebal, hampir robek, karena tekanan pena. Dan mulutnya garisnya panjang sekali, nyaris menyentuh sisi wajah. Ini dia yang Maya lihat. Tanyaku. Maya menggeleng. Aku belum pernah lihat wajahnya, tapi aku tahu ini dia. Gaya gambarnya beda dari catatan lain. Aku mengusap halaman itu dengan ujung jari, masih memakai sarung tangan tipis yang sengaja kupakai sejak kemarin. Kertasnya kasar, tinta menembus hingga belakang. Di bawah gambar itu ada tulisan kecil. Aku tunggu malam. Siangnya, Rudi datang lagi bersama Wahyu. Mereka membawa papan kayu baru, papaku, dan alat lengkap. Hari ini kita buka panel belakang, Mas, kata Rudi. Kalau memang cuma void, kita tutup rapat. Kalau ada sesuatu, ya kita lihat. Aku menoleh pada Maya. Ia menunduk. Papa ikut lihat? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku harus. Kami masuk kamar Rudi dan Wahyu segera bekerja. Melepas list, mencungkil panel lebih lebar dari kemarin. Kali ini suara kayu lebih keras. Krek, krek, seakan rumah merintil. Karena rahasianya diganggu, Maya menutup telinga, tapi matanya tetap menatap ke arah lemari. Akhirnya, panel belakang terbuka, cukup besar. Rudi menyorotkan lampu inspeksi ke dalam void, seperti yang saya bilang kemarin, Mas, lorong sempit, tingginya sampai lotang. Turunnya sampai kolon, tapi ada sesuatu apa? Rudi mengarahkan lampu lebih dekat. Di dinding void, tampak puluhan coretan, garis-garis kasar, kata-kata setengah jadi li, dat, mai. Semuanya tergores di papan dengan tinta biru. Sebagian sudah pudar. Maya terisak, itu tulisan dia. Aku menatap coretan itu dengan tenggorokan tercekat. Semua kata itu seperti fragmen pikiran seseorang yang terjebak, mencoba berkomunikasi tapi tidak bisa menyelesaikan kalimat. Dan ini, kata Wahyu, menunjuk ke dasar void, ada tumpukan kertas kecil, lusul, berlapis debu, kayaknya sobekan yang gagal keluar. Aku meraih satu dengan pinset. Di atasnya tertulis, panas. Aku mengambil satu lagi, sakit, dan satu lagi, bantu, dadaku sesak. Kata-kata itu bukan lagi misteri. Itu teriakan seseorang yang putus asa. Sore menjelang malam, Rudi menutup sementara panel dengan papan baru, tapi tidak memaku permanen. Saya tunggu instruksi besok, Mas, katanya. Kalau mau disegel rapat, tinggal paku saja. Tapi kalau mau diperiksa polisi, terserah Mas. Setelah mereka pergi, rumah kembali hening. Maya duduk di sofa, memeluk lutut, matanya tidak lepas dari Loronpa. Katanya tiba-tiba, kalau dia benar-benar orang, kita nggak bisa biarin dia di situ kan? Aku menelan ludah. Tidak, Nat, kita nggak bisa. Maya mengangguk, lalu membuka buku birunya lagi. Kali ini, ia menunjuk halaman paling belakang. Aku baru sadar ada tulisan di sini. Tadi malam belum ada. Aku meraih buku itu. Halaman terakhir berisi hanya satu kalimat, ditulis besar-besar. Jangan biarkan mereka dengar. Aku menatap kata-kata itu lama sekali, lalu menutup buku perlahan. Di luar, angin menggesek genting, malam mulai datang, dan aku tahu. Apapun yang akan terjadi nanti, malam ini tidak akan mudah. Episode 4. Goresan malam-malam itu, udara di rumah terasa berbeda. Bukan sekadar dingin atau sunyi, melainkan semacam tekanan yang membuat dada berat setiap kali menarik napas. Setelah Rudi dan Wahyu pulang, hanya aku dan Maya yang tersisa, berdua di rumah tua dengan lorong yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada kamar-kamar lainnya. Panel belakang lemari memang sudah diganti, tapi tidak dipaku rapat. Ada celah kecil yang sengaja dibiarkan, entah oleh Rudi, entah memang aku yang minta. Bagiku,
Menutup lemari itu rapat sama saja dengan menutup mata pada sesuatu yang jelas-jelas ada, dan aku tidak bisa pura-pura lagi. Kami memutuskan tidur lagi di ruang depan. Aku menyiapkan 2 kasur tipis berdampingan, biar Maya merasa aman. Sebelum tidur, aku menaruh kamera HP lama di atas rak buku, mengarah ke lorong. Seperti semalam, aku juga menaruh segelas air di meja makan, jauh dari lemari. Sekadar untuk melihat apakah dia kembali menyentuhnya. Jam menunjukkan 10.30 menit malam, lampu lorongku biarkan menyala. Maya sudah berbaring, tapi matanya tidak terpejam. Ia menatapku, lalu berbisik, "Pa, aku takut malam ini lebih parah." Aku meraih tangannya. "Apapun yang terjadi, Papa ada di sini. Kamu nggak sendirian." Ia mengangguk pelan, tapi aku tahu. Ketakutannya bukan soal sendirian atau tidak. Ketakutannya adalah tentang sesuatu yang ada di balik papan itu, sesuatu yang mungkin lebih nyata daripada bayangan. Sekitar jam 11:15, suara itu datang lagi, srek srek srek. Suara pena menggores kertas, berirama, kadang berhenti, lalu mulai lagi. Maya langsung membuka mata, tubuhnya menegang. Aku memberi isyarat dengan telunjuk agar ia tetap diam. Aku duduk perlahan, meraih tongkat bisbol di sisi kasur. Suara itu terdengar jelas, berasal dari arah lemari di kamarku. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Setelah suara goresan, terdengar pula ketukan pelan. 3 kali, tik-tik. Tik, aku berdiri, melangkah ke lorong. Setiap papan lantai yang kupijak seperti menjerit. Meski aku berusaha seperan mungkin, Maya ikut bangun. Tapi ia hanya berdiri di pintu ruang depan, tidak berani lebih jauh. Aku sampai di depan lemari. Panel bergeser sedikit. Celahnya membuat garis tipis cahaya lampu lorong masuk ke dalam. Aku menempelkan telinga, awalnya hanya hening. Lalu suara napas pendek, patah-patah. Seolah seseorang menahan sakit. Aku terpakut. Itu bukan suara angin. Itu bukan suara rumah tua. Itu suara manusia. Tiba-tiba, dari celah panen, meluncur sobekan kertas kecil. Kali ini, bukan 1, melainkan 3 sekaligus. Mereka jatuh ke lantai, tepat di depan kakiku. Tanganku bergetar saat memungutnya. Kertas pertama bertuliskan, dingin. Kertas kedua, takut. Kertas ketiga, Maya. Aku menelan ludah. Nama Maya, untuk pertama kalinya. Ia menulis nama anakku dengan jelas. "Maya," panggilku pelan. Ia mendekat 2 langkah. Tapi wajahnya pucat pasai. Dia tulis namaku. Bisiknya. Aku mengangguk, menunjukkan kertas itu. Maya menutup mulutnya dengan tangan, matanya berair. Tapi bukan hanya karena takut, ada semacam rasa iba di sana. Aku memutuskan untuk bicara. "Siapa kamu?" Tanyaku ke arah celah panel. Suaraku bergetar, tapi tegas. "Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu mau?" Hening beberapa detik, lalu suara goresan pena lagi. Srek srek srek. Aku menunggu. Jantungku berdetak begitu kencang. Tak lama, sebuah kertas lain terdorong keluar. Kubuka dengan hati-hati. Di atasnya tertulis, "Jangan buka." Aku ternganga. "Jangan buka apa?" "Lemari void?" Tanyaku lagi. Tapi tak ada jawaban. Malam itu, kami tidak tidur. Aku duduk di kursi ruang depan, Maya meringkuk di sampingku. Setiap beberapa menit, suara itu kembali, suara menulis, suara ketukan. Kertas-kertas lain muncul satu persatu dari celah lemari. Seolah ada tangan tak terlihat yang terus bekerja. "Lapar, sakit, jangan marah, temani." Maya akhirnya menangis pelan. "Pa, dia kayak orang. Bukan hantu. Kalau dia orang, kita harus tolong." Aku menggenggam bahunya. "Iya, Nak, tapi kita harus tahu dulu siapa dia, dan kenapa dia bisa ada di sana." Jam 4 dini hari, ketika azan subuh terdengar jauh dari musala kecil. Suara itu berhenti total. Tidak ada lagi goresan, tidak ada ketukan, hanya keheningan. Aku memberanikan diri masuk kamar, mendekati lemari. Panel masih bergeser sejari. Aku menutupnya pelan-pelan, lalu menaruh kursi berat di depannya. Saat kembali ke ruang depan, Maya sudah tertidur dengan mata sembab. Aku duduk di sampingnya, menatap catatan-catatan yang menumpuk di meja.
Jumlahnya sudah lebih dari 20, semua hanya satu atau dua kata. Semua terdengar seperti jeritan singkat seseorang yang terjebak, dan aku sadar, kalau aku tidak segera menemukan jawabannya, malam-malam berikutnya mungkin akan semakin parah. Pagi itu, sebelum Maya berangkat sekolah, ia menatapku serius. "Pa, aku tahu papa takut, aku juga. Tapi jangan segel lemari itu dulu dia. Dia butuh kita." Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baik, kita cari tahu lebih banyak dulu, tapi papa janji, apapun yang terjadi, papa nggak akan biarkan kamu celaka." Maya memelukku erat untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku merasakan sesuatu yang bukan sekadar takut, ada rasa bersalah. Karena di balik semua horor ini, mungkin memang ada seseorang atau sesuatu yang hanya ingin didengar, dan aku, sebagai ayah, tidak bisa berpura-pura tuli lagi.
Subuh menjelang, aku masih duduk di situ, mata merah, tubuh gemetar, rumah sunyi, tidak ada Maya. Hanya lemari tua yang setengah terbuka, seolah sedang menahan rahasia yang belum mau ia lepaskan. Aku tahu, besok aku harus memilih, memanggil polisi, atau membuka panel itu sendiri, apapun risikonya. Karena satu hal pasti, Maya ada di balik sana. Atau sesuatu ingin aku percaya, kalau dia ada di balik sana, dan keduanya sama-sama menakutkan. Malam itu aku tidak tidur, bagaimana bisa? Anakku, darah dagingku, hilang tanpa jejak, dan satu-satunya petunjuk yang kutemukan hanyalah secari kertas kotor bertuliskan. Maya di sini, aku duduk bersandar di dinding lorong, menatap lemari yang panelnya terbuka setengah, tongkat bisbol masih di tanganku. Tapi untuk apa? Senjata apapun rasanya tidak berguna melawan sesuatu yang bisa menyeret anakku ke dalam ruang sempit yang bahkan manusia dewasa pun tak mungkin masuki. Jam bergulir pelan, detik demi detik terasa seperti tetes air yang menimpa batu lama-lama retak, sekitar pukul 3 dini hari. Aku tertidur sebentar, hanya sebentar, dan di dalam tidur itu, aku bermimpi, atau mungkin bukan mimpi. Aku mendengar Maya membaca dengan suara pelan. Sore lihat sini. Ia membacakan catatan-catatan yang pernah ia tunjukkan padaku, satu persatu, seperti dua terbalik yang dipaksa keluar dari mulutnya. Suaranya lirih, seolah ia membacakan langsung di telingaku. Aku terbangun dengan tubuh bergetar. Pagi harinya, rumah masih terasa sunyi, tidak ada Maya di meja makan, tidak ada tawa, tidak ada renyekan minta uang jajan, yang ada hanya buku biru retak yang tergeletak di meja. Terbuka di halaman terakhir, aku tertegun. Semalam aku yakin buku itu tertutup, tapi kini terbuka. Dan di halaman yang terbuka itu, ada tulisan baru. Tulisannya sama tinta biru ditekan keras, goresannya kaku. Dengarkan buku. Aku meraba tulisan itu, kata-kata itu bukan sekadar pesan, itu instruksi. Aku balik beberapa halaman, di sana, catatan-catatan baru muncul, entah siapa yang menuliskannya. Tapi jelas bukan Maya. Tulisan itu lebih dewasa, lebih rapi, tapi tetap tertekan kuat. Halaman pertama, dia tidak sendiri. Halaman kedua, Maya membaca untuknya. Halaman ketiga, jangan buka lemari. Aku menutup buku itu cepat. Napasku memburu. Apa maksudnya Maya membaca untuknya? Apakah Maya dipaksa menyalin sesuatu? Atau dia dijadikan semacam jembatan komunikasi? Siangnya aku memberanikan diri menghubungi Rudy, tapi kali ini aku tidak cerita soal catatan misterius. Aku hanya bilang, Maya hilang. Aku curiga dia main ke lautan atau kolong rumah. Rudy datang sore bersama Wahyu. Mereka memeriksa lautan, kolong, ruang sempit di belakang lemarin. Tidak ada Maya. Tapi Rudy menemukan sesuatu di dalam void, terjepit di celah papan. Ada buku tipis lain, bukan buku Maya, melainkan buku tua dengan sampul coklat lusuh. Aku meraihnya dengan tangan gemetar, bau apak menusuk hidung. Di dalamnya, puluhan halaman penuh dengan tulisan tangan yang kacau, kata-kata pendek, angka acak, simbol yang tidak jelas, dan di beberapa halaman, ada nama Maya ditulis berulang-ulang, seperti seseorang berusaha menghafalnya. Aku hampir muntah membacanya. Malam tiba lagi. Aku duduk dengan buku itu di pangkuan, membolak-balik halamannya. Di halaman paling belakang, ada sesuatu yang baru ditulis tintanya, masih basah, menodai ujung jariku. Aku lapar. Maya baca untukku, aku menutup mulut dengan tangan, tubuhku gemetar hebat. Aku hampir ingin merobek buku itu, membakarnya, menghancurkannya. Tapi sebelum kulakukan, aku mendengar suara. Suara Maya, dari arah lemari Pak. Suaranya lirir. Aku capek baca. Tapi dia nggak mau berhenti. Aku terisak, berdiri mendekat ke lemari. Maya. Nah, Papa di sini. Keluar, ayo keluar. Hening sebentar, lalu suara itu lagi, lebih dekat. Kalau Papa buka, dia marah. Nanti aku yang kena, air mataku mengalir. Siapa dia? Maya. Tidak ada jawaban, hanya goresan pena di dalam void. Aku menunggu, dan benar saja. Secari kertas muncul dari celah panel. Kubuka dengan tangan gemetar. Jangan ambil bukunya, itu milikku. Aku menatap buku coklat di tanganku.
Kata-kata itu ditulis di halaman terakhir beberapa menit lalu, dan sekarang ia menegaskan lagi lewat kertas baru. Malam itu, aku mengerti satu hal. Buku ini bukan sekadar kumpulan catatan, buku ini adalah jendela. Entah siapa yang menulis dari dalam sana, ia bisa menjangkau dunia luar lewat halaman-halaman ini. Dan Maya entah bagaimana. Terjebak jadi bagian dari proses itu, aku duduk memeluk buku itu sepanjang malam, menolak tidur, dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya takut kehilangan anakku, aku takut kalau semakin lama buku ini dibuka, Maya bukan hanya hilang, tapi terhapus, jadi bagian dari tulisan-tulisan aneh yang mengisi setiap lembarnya.